Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita akan melanjutkan praktikum larutan, yaitu praktikum kedua. Jadi untuk hari ini kita ada di Laboratorium Kualitas Air atau Lab KA untuk tempat, dan untuk waktu kita hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 jam 10 hingga 11 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk hari ini kita ada beberapa tema untuk larutan. Yang pertama itu ada kelarutan, dan yang kedua pencampuran, ketiga kecepatan kelarutan, yang keempat ada konsentrasi kalium dikromat. Jadi kawan-kawan sekalian, agar memperhatikan apa yang kami jelaskan supaya nantinya bisa dipahami dan bisa untuk dibuat di laporan. Baik, untuk hari ini kita ada pengenalan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama itu untuk alat. Untuk alat kita ada rak tabung reaksi. Yang kedua ada tabung reaksi. Yang ketiga ada pipet ukur. Yang keempat ada glass beaker. Yang kelima ada bola karet. Yang keenam ada pinset. Dan untuk bahan, yang pertama kita pakai kloroform. Yang kedua kita pakai petroleum benzin. Yang ketiga kita pakai etanol. Yang keempat kita pakai aseton. Yang kelima kita pakai kalium permanganat. Yang keenam kita pakai kristal iot. Yang ketujuh kita pakai aquades. Ini adalah alat dan bahan untuk tema yang pertama, yaitu kelarutan dan pencampuran. Ingat, ini untuk yang pertama yaitu kelarutan dan pencampuran. Ya, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan tentang kelarutan. Pertama, memasukkan aquades sebanyak 2 mili. Aquades masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya mengambil 2 mili petroleum benzin. Dua mili petroleum benzin. Selanjutnya mengambil 2 mili kloroform.
Masukkan ke dalam tabung reaksi. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan kalium permanganat 1 butir. Cukup sedikit kita masukkan ke dalam Aquades. Selanjutnya memasukkan ke dalam petroleum bensin. Selanjutnya ke dalam kloroform. Oke, kita lihat perbedaan antara Aquades, petroleum bensin, serta kloroform ketika sesudah dimasukkan kalium permanganat. Bisa dilihat untuk ketiga perbedaan antara Aquades, petroleum bensin, serta kloroform. Pada Aquades, ketika diberi kalium permanganat itu menjadi berwarna ungu. Berarti kalium permanganat terhadap Aquades itu terlarut. Untuk petroleum bensin berwarna ungu itu terlarut. Sedangkan pada kloroform air tetap bening serta di bawah terjadi endapan. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pencampuran ketiga larutan tadi dengan kristal iot. Langsung saja. Sama seperti kelarutan, kita ambil 2 mili untuk Aquades. Selanjutnya kita ambil larutan petroleum bensin. Banyak 2 mili. Yang terakhir kita ambil larutan kloroform sebanyak 2 mili.
Baik, untuk ketiga larutannya sudah kita masukkan ke tabung reaksi. Untuk selanjutnya kita campurkan dengan kristal iot. Oke. Kita ambil dengan pinset. Kita lihat pencampuran untuk kristal iot dengan Aquades. Setelah kita campur, tidak terjadi perubahan warna, hanya berubah warna menjadi warna kuning sedikit dan adanya endapan dari kristal iodit tersebut. Selanjutnya untuk petroleum benzin. Setelah dicampurkan, warna Aquades terlihat sama seperti mohon maaf, untuk cairan petroleum benzin terlihat warnanya sama seperti cairan Aquades, yaitu warna agak kekuningan dan adanya terdapat endapan dari kristal iot. Selanjutnya untuk kloroform. Setelah dicampur antara kloroform dengan kristal iot, terjadi perubahan warna menjadi ungu, dan ini dapat larut kristal iotnya pada kloroform. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada pencampuran. Untuk alat dan bahan pada pencampuran, yaitu untuk alat ada tabung reaksi, ada rak tabung reaksi, ada gelas beker, ada pipet ukur, sama bola karet. Untuk bahan di sini ada etanol, selanjutnya ada petroleum benzin, selanjutnya ada aseton serta Aquades. Untuk langkah pertama, kita mengisi setiap tabung reaksi dengan 2 mili Aquades. Kita masukkan ke tabung pertama. Lanjut. Ya, selanjutnya kita masukkan untuk pada tabung pertama, yaitu Aquades ditambah dengan cairan etanol. Sama sebanyak 2 mili pada tabung pertama.
Lanjut, untuk tabung kedua kita masukkan petroleum benzin sebanyak 2 mili. Masukkan ke tabung kedua. Ya, selanjutnya pada tabung ketiga yaitu aseton sebanyak 2 mili. Masukkan kepada tabung ketiga. Pada tabung pertama, antara campuran Aquades dengan etanol, kita tunggu sebentar. Cairan antara Aquades dengan etanol itu menyatu, tidak ada endapan yang terjadi. Selanjutnya, untuk tabung kedua yaitu Aquades dengan petroleum benzin, kita tunggu sebentar. Terjadi ada endapan pada dasar tabung reaksi dan di sekitar. Mungkin untuk di kamera kurang jelas, tetapi dilihat dari pengamatan terlihat. Oke, selanjutnya untuk tabung ketiga yaitu Aquades dengan aseton. Kita lihat pada dasar tabung reaksi itu terlihat ada endapan. Kita lihat ada endapan. Jadi kesimpulan pada praktikum kelarutan dan pencampuran yaitu uji pertama yaitu kalium permanganat, Aquades tambah dengan kalium permanganat yaitu larut, petroleum benzin plus kalium permanganat itu larut, dan kloroform plus kalium permanganat itu tidak larut. Sedangkan untuk uji B yaitu kristal iod, Aquades plus kristal iod yaitu larut. Selanjutnya petroleum benzin plus kristal iod itu tidak larut, dan kloroform plus kristal iod itu tidak larut. Pada uji pencampuran itu Aquades plus etanol bercampur, Aquades plus petroleum benzin itu tidak bercampur, dan Aquades plus aseton itu tidak bercampur. Baik, jadi untuk praktikum selanjutnya dengan judul kecepatan kelarutan mengenai alat dan bahan bisa dilihat di sini. Yang pertama, alatnya ada rak tabung reaksi, tabung reaksinya, ada lumpang dan alu, ada pipet, ukur, dan bola karet.
ada gelas beker dengan air, lalu cawan Petri. Di sini ada hot plate, lalu gelas beker ukuran 1000 ml. Alat yang terakhir yaitu batang pengaduk. Baik, untuk langkah pertama pada judul percepatan kelarutan ini, yang pertama yaitu memasukkan 2 ml air. Ke dalam tabung reaksi. Begitu juga dengan tabung berikutnya sampai keempat tabungnya. Kemudian langkah kedua, memasukkan tabung pertama, kedua, yang ketiga yang berisi air Aquades 2 ml ke dalam gelas beker yang sudah dipanaskan. Kita diamkan selama 5 menit. Jangan lupa untuk menghitung waktunya menggunakan stopwatch. Untuk perlakuan tabung pertama, diberi kristal garam dapur yang tidak dihaluskan. Kemudian menggunakan stopwatch, tunggu hingga dia larut. Untuk tabung yang kedua, dimasukkan kristal garam dapurnya, kemudian jauhkan pengadukan. Dilakukan pengadukan terus-menerus hingga garamnya larut. Ketika garam dapur sudah larut, lihat waktu larutnya. Untuk tabung yang ketiga, garam dapur dihaluskan terlebih dahulu menggunakan lumpang dan alu. Ketika garam sudah halus, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi nomor 3. Kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk. Tunggu waktu dia larut. Pada tabung reaksi nomor 3 sudah larut pada waktu 26,10 detik. Untuk tabung yang pertama dapat dilihat bahwa sudah larut garamnya di waktu 1 menit 44,70 detik. Untuk tabung yang terakhir, tabung nomor 4, garamnya masih kelihatan dan belum terlalu sempurna.
kemungkinan larutnya lebih dari 15 menit. Mengapa demikian? Karena yang pertama, karena larutannya tidak dipanaskan terlebih dahulu. Untuk yang alasan keduanya, garamnya tidak dihaluskan karena bentuk butiran. Dan yang ketiga itu tidak dilakukan pengadukan terus-menerus. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum kalium dikromat. Alat yang digunakan pertama ada hot plate, kedua gelas ukur. Kita memakai yang 250 ml. Kemudian ada cawan penguap, ada tangkus, ada timbangan digital, pipet ukur, dan juga bola karetnya. Terus yang terakhir ada tisu dan juga alat tulis. Untuk bahannya sendiri yaitu air Aquades sebanyak 200 ml dan juga kalium dikromat. Untuk perlakuannya, untuk kelas A menggunakan 4 ml kalium dikromat. Kelas B menggunakan 3 ml kalium dikromat. Kelas C menggunakan 2 ml kalium dikromat. Metode praktikumnya pertama yaitu kita menimbang cawan penguap yang kosong menggunakan timbangan digital. Dari 0 ya. Oke. Untuk berat cawan penguapnya adalah 43 gram. Langkah kedua ialah mengambil kalium dikromat menggunakan pipet ukur dan juga bola karet. Dan ini kita mengambil untuk kelas A terlebih dahulu sebanyak 4 ml. Selanjutnya kita tambahkan ke cawan penguap tadi. Bisa dilihat berat dari cawan penguat ditambah 4 ml kalium dikromat adalah 47,1 gram. Selanjutnya kita memanaskan kalium dikromatnya di atas gas speaker yang dipanaskan di hot plate hingga kalium dikromat mengering. Selanjutnya dapat dilihat bahwa kalium dikromat dan cawan penguap sudah mengering. Selanjutnya kita letakkan di atas tisu untuk kemudian dibiarkan dingin terlebih dahulu. Untuk mendinginkannya boleh sambil diusap-usap menggunakan tisu bawahnya. Setelah cawannya dingin, selanjutnya kita timbang berat cawan yang berisi kalium dikromat yang sudah mengering. Bisa dilihat untuk kelas A hasil akhirnya adalah 43,4. Selanjutnya kita lanjut kepada perlakuan untuk kelas B. Itu kita mengambil kalium dikromat sebanyak 3 ml.
Selanjutnya kita masukkan ke dalam cawan penguap. Nah, kita tambahkan kalium dikromatnya ke dalam cawan penguap. Oke, dapat dilihat berat cawan penguap ditambah kalium dikromat adalah 46,1 gram. Selanjutnya kita panaskan cawan penguapnya di atas gelas speaker yang airnya telah dipanaskan. Kita tunggu hingga kalium dikromat mengering. Selanjutnya sudah dapat dilihat bahwa kalium dikromat dalam cawan penguap telah mengering. Selanjutnya kita letakkan cawan penguap di atas tisu untuk kemudian didinginkan terlebih dahulu sebelum kita timbang. Setelah cawan penguap sudah dingin, selanjutnya kita timbang berat akhir dari kalium dikromat dalam cawan penguap. Dapat dilihat hasil akhirnya adalah 43,2 gram. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perlakuan untuk kelas C, yaitu dengan mengambil sebanyak 2 mili kalium dikromat. Oke. Setelahnya kita masukkan ke dalam cawan penguap yang telah ditimbang. Dapat dilihat berat akhirnya adalah 45,1 gram. Setelahnya cawan penguap kita panaskan di atas gelas itu yang airnya telah dipanaskan. Selanjutnya dapat dilihat bahwa kalium dikromat telah mengering di cawan penguap. Selanjutnya kita keringkan di atas tisu sambil ditunggu dingin. Baiklah, untuk saat ini cawan penguap sudah dalam kondisi kering. Selanjutnya kita timbang berat akhir dari kalium dikromat yang dikeringkan. Dapat dilihat berat akhirnya adalah 43,1 gram. Baiklah, ini hasil akhir dari praktikum kalium dikromat untuk masing-masing kelas. Untuk kelas A, kelas B, kelas C. Selanjutnya, untuk di bagian hasil dalam praktikum kalium dikromat dilakukan perhitungan persen massa dan juga kemolaran. Ya, ini adalah cara menghitung persen massa dan juga kemolaran. Untuk persen massa, rumusnya adalah massa zat terlarut dikurang massa larutan. Untuk kemolaran, rumusnya adalah mol zat terlarut dikurang liter terlarut. Untuk mol zat terlarut ini rumusnya adalah gram per mr. mr ini adalah massa molekul relatif. Itu untuk kalium dikromat itu massa molekul relatifnya adalah 294. Ini merupakan ketetapan. Nah, untuk liter terlarutnya kita menggunakan rumus 1000 ml per V ml dari kalium dikromat. Untuk V ml ini menggunakan berat yang ini, 4 mili. Untuk kelas A, kelas B 3 mili, kelas C 2 mili. Lalu untuk perhitungan massa zat terlarutnya adalah massa kalium dikromat tersisa
di calon penguap dikurangi dengan berat calon penguap yang kering tadi. Selanjutnya, untuk perhitungan massa larutan ialah berat cawan kalium dikromat dikurang dengan berat cawan. Oke. Untuk teknis penulisan laporan itu sama seperti kemarin, namun ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pada daftar tabel, di mana tabel di sini terbagi menjadi 5 poin. Yakni yang pertama adalah hasil uji kelarutan kalium permanganat, kemudian yang kedua adalah hasil uji kelarutan kristal iod, kemudian yang ketiga adalah hasil pencampuran, yang keempat hasil kecepatan kelarutan, dan yang kelima adalah hasil konsentrasi larutan kalium dikromat. Nah, untuk bab 1 itu sama seperti kemarin, pendahuluan, kemudian latar belakang. Nah, yang kedua itu ada tujuan seperti di bawah ini. Tinjauan pustaka, yaitu meninjau dari kegiatan praktikum yang sudah dilakukan ini. Kemudian bab 3 bab 3 itu metode praktikum, di mana waktu dan tempat disesuaikan. Kemudian alat dan bahan, itu alat dan bahan silahkan ditulis sesuai dengan yang ada di video. Jika ada alat yang sama, maka tuliskan hanya satu saja. Kemudian metode praktikum atau prosedur praktikum seperti di bawah ini. Kemudian lanjut bab 4, di mana bab 4 ini terdiri dari hasil. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di hasil itu ada 5 tabel. Yang pertama itu adalah tabel uji kelarutan kalium permanganat. Di sini sebelumnya saya jelaskan dulu. Untuk bab 4 itu terdiri dari hasil dan pembahasan, di mana hasil itu sama seperti yang ada di penuntun, tapi ada penambahan 1 poin, yakni di kelarutan, di mana di situ terdiri dari uji kelarutan kalium permanganat, kemudian yang kedua ada uji kelarutan kalium kristal iod. Di sini jadi seperti ini. Kemudian perlu diperhatikan juga pada poin konsentrasi larutan kalium dikromat, karena untuk massa kalium dikromat itu setiap kelas berbeda-beda. Jadi untuk kelas A itu massa kalium dikromatnya adalah 4 mili per gram. Kemudian untuk kelas B itu 3 mili per gram dan kelas C adalah 2 mili per gram. Semoga bisa dipahami dari penjelasan ini. Kemudian lanjut ke bab 5. Mohon maaf, sebelum bab 5 itu di bab 4 setelah hasil adalah pembahasan. Oke, mungkin adik-adik sudah tahu. Kemudian lanjut ke bab 5 adalah kesimpulan dan saran, di mana saya tekankan kembali, kesimpulan itu adalah menjawab dari tujuan dan juga saran apa yang adik-adik perlu sarankan untuk praktikum ini ke depannya. Kemudian jangan lupa daftar pustaka, di mana daftar pustaka minimal memakai 2005. Kemudian tidak memakai artikel dan ditekankan menggunakan jurnal. Semoga bisa menulis daftar pustaka dengan baik dan benar. Terima kasih.